Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab pertama Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Untuk hari ini kita kerjakan dari nomor 11 sampai 20, lanjutan dari pertemuan yang minggu lalu. Lalu yang bagian isian, tamrinat bagian B, halaman 21 sampai halaman 22. Nomor 1 sampai 10 juga dikerjakan. Nomor 11 sampai 20 Bapak akan beritahukan halaman-halaman supaya kalian bisa mencari jawabannya, supaya memudahkan juga. Dan ini jawaban-jawabannya ini terdapat di dalam buku paket kelas 4 juga ya, karena berhubungan. Nah, nanti juga ada jawaban-jawaban di buku paket yang sekarang kita pakai ini. Nomor 11 itu perekonomian masyarakat Madinah sebelum Islam dikuasai oleh bangsa. Itu kalian cari di buku kelas 4 halaman 101. Ada sebuah bangsa yang sangat mendominasi perekonomian pada saat itu. Nomor 12 itu ada di halaman 100 di buku kelas 4. Karena kesuburan tanahnya maka Madinah menjadi pusat titik-titik. Itu ada jawabannya di bab pertama di halaman 100. Di halaman pertama bab 100. Halaman 100 maksudnya. 13. Agama yang dianut masyarakat Madinah sebelum Islam sebagian besar adalah. Itu kalian cari jawabannya di internet. Itu Bapak juga dapat. Kalian cari di internet ya. 14. Sebelum Islam datang, golongan masyarakat Madinah dibagi dalam dua golongan besar, yaitu, nah ini jawabannya ada di halaman 100 di buku kelas 4. Nomor 15. Kegiatan yang pertama kali dilakukan di kota Madinah ketika hijrah dari Mekah adalah. Ini jawabannya nomor 15 ada di halaman 7 buku sekarang. Buku kelas 5. Nomor 16. Bangsa Arab Yahudi datang ke Madinah karena ini jawabannya ada di halaman 101 buku kelas 4. Lanjut. Nomor 17. Suku Aus dan suku Khazraj selalu berperang karena diadu domba oleh bangsa. Jawabannya ada di halaman 10. Bangsa yang menggunakan sistem riba dalam pemerintahannya. Nah, itu jawabannya. Nomor 18, dalam mengatur pemerintahan dan negara, Nabi SAW membuat undang-undang yang tertuang dalam piagam apa? Jawabannya ada di halaman 12. Nomor 19, masjid di Madinah yang pertama kali digunakan untuk sholat Jumat adalah masjid. Ini jawabannya bisa kalian cari di halaman 8. 20. Dengan adanya piagam Madinah, maka dengan sendirinya Nabi SAW selain sebagai Rasul sekaligus menjadi. Jawabannya ada di halaman 13. Kerjakan di buku paket 11 sampai 20. Nomor 1 sampai 10 yang bagian isian ini kalau tidak cukup di buku paket, kerjakan saja di buku tulis. Tulis saja soalnya. Tulis saja jawabannya maksudnya. Tulis jawabannya aja. Nomor 1, setia kepada Nabi serta rela berkurban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam dan tidak menyekutukan Allah merupakan isi dari perjanjian Bayat Aqobah yang ke-1 atau yang kedua. Jawabannya antara itu. Kalian bisa cari jawabannya di halaman 4. Dan nomor 2, dalam sejarah Islam perjanjian Aqobah kedua juga dikenal dengan istilahnya apa? Halaman 5 jawabannya itu. Nomor 3, Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah yang bertepatan dengan bulan. Kalian bisa cari jawabannya di halaman 7. Nomor 4, setelah Masjid Nabawi dibangun, Nabi Muhammad SAW menggunakannya sebagai apa? Halaman 8 jawabannya ada. Nomor 5, menghilangkan fanatisme jahiliyah adalah salah satu tujuan dari hubungan persaudaraan antara titik-titik dan titik-titik. Nomor 5 itu jawabannya ada di halaman 9. 6. Kaum muhajirin yang tidak memiliki keahlian apa-apa dan tinggal di serambi Masjid Nabawi dikenal dengan nama tempatnya ya. Jadi namanya itu apa? Ahlu apa namanya? Nomor 11, halaman 11 itu jawabannya ada. Nomor 7. Salah satu fungsi dari piagam Madinah ialah diakuinya Nabi Muhammad SAW sebagai titik-titik dan titik-titik di negara Madinah. Jawabannya ada di halaman 13. Nomor 8. Masjid di Madinah yang pertama kali dibangun setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW ialah Masjid. Halaman 7 jawabannya ada.
Nomor 9, untuk mengatur pemerintahan di Madinah, Rasulullah membuat sebuah undang-undang yang dikenal dengan sebutan piagam apa namanya. Nomor 9 itu jawabannya ada di halaman 12. Nomor 10, terakhir. Salah satu masjid yang dibangun Rasulullah di Madinah dan pertama kali digunakan untuk menunaikan sholat hari raya adalah masjid. Halaman 8 jawabannya ada. Kerjakan keduanya ini di buku paket. Kalau tidak cukup yang bagian isiannya ini kerjakan di buku tulis. Tulis saja jawabannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.